Abdullah bin Mahsan Al-Atas, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas bin Bakar bin Salim, والحبيب سليم بن جندل والأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا، خصوصا معلم شافي حدامي أبوي استخاري بن سيف بن أمسن كي هجع عبد الله شافي حسن مرتحى، الحبيب عبد الله بن حسين الشامي. ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, sebelum baca kitab nih, ada prolog dulu. Teka-teki silang. Kalau mobil ditangkap polisi, kalau nggak dishub, ini bukan apa ini, bukan ngomongin, bukan. Biar agak cerah dikit itunya pemikirannya. Sebab ngaji kalau sambil ngantuk repot, nggak dibarengin mikir nantinya. Mobil kan dikandangin nih sama polisi apa sama dishub. Sebenarnya yang salah mobilnya apa orangnya? Nah, tapi kok yang dikandangin? Ini kemana nih mikirnya nih pelajaran? Sama kaitannya sama pengajian kemana? Nantinya. Ada kaitannya fisik sama ruh itu. Jangan punya pikiran jelek dulu, jangan. Ngasih teka-teki dulu nih, teka-teki silang. Itu mobil yang salah, mobilnya orangnya sebenarnya. Kan orang yang salah. Tapi yang dibenahin mobilnya, orangnya disuruh pulang. Gitu. Ketika kita ngembara di alam semesta ini, sebenarnya yang kagak sholat fisiknya apa rohaninya? Yang kagak puasa fisiknya apa rohaninya? Kan yang punya salah fisiknya nih. Bukan rohaninya. Masih kita mati nanti. Masuk ke kuburan yang ngejoprak sendirian. Yang diazab, yang disiksa fisiknya apa rohaninya? Kan yang kagak sholat tadi ini nih fisiknya. Makanya saya belajar itu dulu. Apa namanya? Ajak mikir dulu, ngajak itu. Ya. Itu. Ini kan gampang, mikirnya gampang. Nggak kayak mikirin duit, susah. Mikirnya gampang mikirnya. Itu mobil dikandangin, yang salah orangnya mobilnya. Orangnya yang salah. Tapi yang dikandangin
mobilnya. Itu. Aturan orangnya yang dikandangin. Mobil nggak salah apa-apa. Sekarang kita hidup di dunia. Ada fisik yang materi. Ada ruh imateri. Karena ruh ini dari Allah, balik ke Allah lagi. Nah fisik ini dari materi, anasir yang 4. Balik aja ke kuburan udah. Yang disiksa nih fisiknya doang, apa rohaninya. Gitu. Kalau disiksa yang fisiknya, kan yang salah dia. Kalau fisiknya doang yang disiksa, mati kita nggak bakal sakit. Orang kita mati di kuburan, digebukin diapain juga. Namanya orang mati, kagak sakit. Ada sebuah komentar, apa dia lulusan kuliah YIN, apa APS aja saya kagak tahu. Dia ngomong waktu khutbah Jumat. Pak, kalau kita mati, disiksa di kuburan, fisiknya yang disiksa, rohnya mah kagak. Kan udah balik ke Allah. Ini orang pemahaman nggak tahu, aliran mana saya kagak tahu. Syekh Nawawi komentarin di dalam kitab Nurul Zalam, 7 langkah yang ngubur pulang, roh dikembalikan oleh Allah ke jasad. Akhirnya kita disiksa fisiknya juga, rohnya juga. Sebab kalau yang disiksa fisiknya doang, berarti kita mati dong. Sakit nggak kalau disiksa fisiknya doangan? Ya nggak bakal ada rasa sakit, nggak ada sakit. Karena fisiknya doang. Maka itu yang salah, yang komentar itu. Nah belakangan ini memang banyak orang-orang yang tidak mengambil rujukan kepada ulama-ulama salaf. Akhirnya dia baca, mahamin sendiri. Mau hadis kayak, mau tafsir kayak. Kagak merujuk kepada ulama-ulama yang dulu. Nah, saya baca komentar Syekh Nawawi di dalam Syarah Aqidatul Awam. Bahwa kita mati, memang saat kematian kita masih di dalam dunia, roh kembali ke Allah. Sebab itu berasal dari Allah. Ini Pak, kalau nggak ada rohnya kita ngejoprak udah. Nggak ada gunanya udah. Si ganteng hilang gantengnya. Si kaya hilang kayanya. Semuanya. Makanya kalau ini nggak disadari, ya cuma nampang doang di dunia. Kelihatannya keren, kelihatannya hebat, gagah, dihormat orang, giliran mati di kuburan sendirian, sudah tidak ada lagi penghormatan, nggak ada, si gagah kagak ada, tinggal sedihnya doang. Yang tadinya diarak-arak, dihormat orang, diagungin orang, nah di kuburan udah sendiri, sudah tidak ada lagi yang menghormat. Bahkan penderitaan selama-lamanya di dalam kuburan. Nah ini saya bukan nakut-nakutin para jamaah. Tadi cuma ngasih PR dulu. Belum dibaca kitabnya. Kalau nggak ngaji tasawuf, nggak ada nikmat Pak ibadah. Asyik, nikmat, ajib, nggak ada. Kalau nggak ngaji tasawuf. Kalau tauhid mengesahkan Allah. Kalau tasawuf menyucikan hati. Supaya kita sejajar, seimbang. Di sini kita hidup bahagia, sesudah mati juga hidup bahagia. Di sini kita hidup tamat, tenang, nyaman, santai, rileks. Di sana juga nanti santai, rileks nantinya. Ini ilmunya ilmu tasawuf. Memang jarang, tapi ini ilmu tasawuf lewat itu wasiatul Mustafa. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ini ilmu dipakai oleh semua kalangan, bukan hanya untuk Sayyidina Ali. Dan yang mendapatkan wasiat ini betapa beruntungnya, sebab dia akan merubah dari level awal ke level berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi du'ai
wal istighfari wal qur'ani wasairil adhkar. Ini pasal membahas tentang doa, tentang istighfar, tentang Quran, dan seluruh zikir-zikir yang lainnya. Ini bakal bahas tetapi secara singkat. Akhirnya kembali semua bacaan Pak. Bapak mau baca Ratibul Hadar, Ratib Al-Atos, mau baca sholawat, mau baca hijib, baca apa lagi itu yang bisa terbang tuh saifi. Kalau hatinya kagak bersih, susah. Kita dapat wiridan dari wali, dari siapa. Hatinya kalau nggak bersih, susah. Gitu. Susahnya gimana? Ya, nggak bisa fungsinya ini wiridan susah. Nggak ada fungsinya bahkan. Makanya tasawuf itu memang betul-betul membersihkan hati. Dan di sini juga doa, ngedoa apa aja dah. Doa Nabi Musa bisa membelah laut. Kalau hatinya nggak disucikan, dibersihkan, itu tidak ada manfaatnya. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Kok ngedoa masih belum ada terwujud gitu. Jadi, sampai kapan? Nah kalau hatinya emang nggak dibersihin, susah. Jadi ini tetap masing akan membicarakan masalah doa, istighfar, baca Quran, dan zikir-zikir yang lainnya. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu, wahai Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati. Lazimkan olehmu berdoa sesudah di antara azan dan iqamah. Tuh. Kenapa? Fa innahu la yuraddu, maka berdoa di saat itu tidak pernah ditolak. Jadi satu cara. Masih banyak yang lainnya Pak. Ini satu cara dan ini wasiat dari Rasulullah. Gitu. Karena kita terikat dengan urusan sholat, sebenarnya azan ame komat nggak ada hubungan ame sholat. Nggak azan juga sholat sah, nggak komat juga sholat sah. Gitu. Tetapi Rasulullah kalau mau sholat, kumandang azan. Azan itu artinya memanggil. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Tapi ketika sholatnya kan komat nanti. Jadi azan itu panggilan sholat. Itu azan. Kemudian qomat. Sebenarnya qomat itu yang nyuruh imam. Jadi imam nanti nyuruh qomat. Ame yang azan. Nggak boleh yang lain sebenarnya. Kalau mau tartibnya. Itu. Ya kalau nggak tahu kantin bilangin. Nggak azan, nggak qomat. Sholat masih sah. Jadi jangan ribut nanti kalau kagak azan, kagak qomat. Ada orang sholat. Biarin aja udah. Sah. Tapi Rasulullah kalau mau sholat, azan dulu, qomat dulu. Nah ini yang memerintahkan qomat yang imam. Ya. Dan yang qomat itu yang azan. Nggak boleh. Azan lain, qomat lain. Sebenarnya tuh nggak bolehnya kenapa? Makruh. Dan kita jangan suka nyamber. Yang azan siapa, yang qomat siapa. Kan kalau nggak tahu ilmunya bisa kejadian. Tapi ini bukan hal yang wajib, bukan yang prinsip. Nggak adzan sah sholat, nggak qomat sah sholat. Jadi kalau ada salah-salah teknis doangan, nggak usah kudu diprotes. Ada kemungkinan orang kagak tahu barangkali. Tapi di saat sudah tahu, maka inilah yang benar. Adzan, qomat. Yang qomat dia yang adzan. Perintah qomat
hanya boleh dilakukan oleh imam. Imamnya juga kudu tahu, jangan diem aja. Dan imam diem aja kagak nyuruh-nyuruh qomat. Hanya orang lain yang nyuruh qomat akhirnya. Qomat, qomat, qomat. Gitu. Yang imamnya diem aja. Kagak nyuruh-nyuruh qomat. Nah ini di antara azan dan qomat ada doa. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Wassalatil qaimati ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasyarafata wa darajatal aliyah wab'athul maqamal mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baru Rabbik firli walidayah, orang tua masukin situ. So itu doa manjur. Orang tua dilibatkan itu perintah dari Syekh Nawawi. Karena doa ini sangat manjur. Libatkanlah orang tua karena kamu punya hutang jasa kepada orang tua. Biar udah meninggal juga. Saya bisa begini Pak nih. Emak saya kalau manggil saya pulang. Asal ngedengar assalamualaikum ya sakit sembuh. Jangan ngeselin sama orang tua. Beri kebahagiaan orang tua. Kalau udah meninggal, ya caranya gimana? Ya gampang lah, sedekah niatin. Ya Allah sampaikan pahalanya buat emak saya, buat bapak saya. Gampang udah meninggal. Kalau sedekah niatin. Jangan sampai kagak diniatin. Bayangin mukanya, ya Allah sampaikan. Itu langsung susahnya hilang. Kuburannya sempit, lega. Anda sumpek pikiran, sedekah. Sumpeknya kita, itu orang tua sumpek di dalam kuburan sebenarnya. Jangan sok-sokan tahajud kita. Pergi haji, mundar mandir. Sama orang tua nggak ada ingetnya. Sumpek pikiran kita. Sumpeknya orang tua kita di kuburan. Sebenarnya susah. Susahan orang tua di kuburan. Ya ada orang duitnya banyak tapi susah. Pikirannya banyak. Ada nggak? Banyak yang begitu. Duitnya mah banyak. Jabatan juga tinggi. Gitu. Tapi mencekam merasa di jiwanya. Kenapa? Nah itu salah satunya. Karena orang tuanya ada kesusahan di dalam kuburan. Orang tuanya anaknya sementara nggak pernah ngingetin. Makanya kalau habis sholat tuh istighfarnya tuh Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang tua disinggung. Ada sekat istighfar di sini ada ntar. Diajarin. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Ya Allah ampuni daku dan ampuni kedua orang tuaku. Itu habis sholat Pak. Anda posisi Anda masih dekat dengan Allah. Asal jangan bicara dunia. Manfaatin. Habis sholat jangan suka langsung jalan. Duduk dulu posisi masih atahiyat. Bayangin orang tua wajahnya. Masa kita nggak bisa ngebayangin wajah orang tua? Orang disuapin, disusuin. Kok total lupa itu ya. Kalau celaka, kalau susah, sumpek ya wajar lah. Sama orang tua nggak pernah ingat gimana. Nah di situ. Nanti kita kalau mengenang orang tua, anak kita juga nanti beda sama kita. Buktiin aja Pak kalau nggak percaya. Jalanin. Lain anak kita juga sama kita. Beda. Kalau kita sama orang tua. Baik, soleh, ramah, santun. Wadah, sejuk. Nggak pernah cemberut. Muka juga sama orang tua. Kita kelihatannya sama orang tua. Muka kita cerah. Gitu. Ya, nggak pernah cemberut. Tuh. Giliran punya utang, sama orang tua datang. Muka juga muka demek apa muka apa itu. Nah orang tua juga akan ngelihat. Tiap ketemu gue muka lu demek mulu kenapa itu. Coba. Giliran senang nggak pernah pulang. Gitu. Giliran susah itu
Akhirnya orang tua juga baru ngetok-ketok pintu nih anak nih. Ya, anak susah datang. Ditandain sama orang tua juga. Coba kalau kita bahagia, bawa apa, nggak pernah cerita susah sama orang tua. Baru ngetok pintu aja orang tua udah kelihatan. Anak gue yang soleh datang nih. Udah bebayang tuh bawa roti, bawa makanan. Masya Allah Pak. Tetesan air mata orang tua. Luar biasa. Kalau sedih, sedihnya itu membuat susah kita Pak. Kalau air matanya air mata bahagia. Itu bahagia anaknya. Jangan sampai sekali-kali kita membuat sedih orang tua. Bakal susah kita nanti. Itu para jemaah sekalian. Masalah antara azan dan qomat. Ada waktu yang mustajabah. Libatkan orang tua. Jadi habis sholat baca istighfar. Libatkan orang tua. Jangan suka langsung kabur aja. Jangan suka langsung pergi aja. Duduk. Bayangin wajahnya orang tua. Sedekah tiap hari. Jangan lupa. Bayangkan orang tua. Itu doa di antara. Doanya jangan ngaprak kemana-mana. Allahumma robba hadhi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasila wal fadila. Wasyarafata wa darajatal aliyata. Wab'atul maqamal mahmudan alladhi wa'atah. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah ini para sekalian. Doa ini spesial buat Rasulullah. Nggak buat yang lain. Makhluk yang paling abdal. Tidak ada Rasulullah, tidak ada dunia. Doa ini khusus, bukan buat siapa-siapa. Makanya dilibatkan orang tua, pasti manjur. Allahumma robba hadi da'wati tamah. Wahai Tuhanku. Hadi da'wati tamah. Ini doa yang sempurna. Wassalatil khaimah. Salat yang didirikan. Wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Sampaikan doa ini kepada Nabi Muhammad dan berikanlah Muhammad itu makom yang namanya wasilah. Ada dalam tafsir Mukhtasar Abi Jamrah hadisnya 40 juga. Itu hadis memang unik-unik. Saya alhamdulillah udah hatam itu ngaji. Sama dengan arba'in. Yang dimaksud wasilah apa? Orang yang pernah berdoa sesudah azan, nanti kita akan mengelilingi Nabi Muhammad di satu tempat namanya wasilah. Semuanya dihadapi oleh Rasulullah. Nggak ada yang dipunggungin sama Nabi. Kalau saya di sini diputerin sama manusia, pasti ada yang ngelihat punggungnya, ada yang ngelihat samping kanannya, ada yang ngelihat samping kirinya. Tapi nanti kita ngelilingi Nabi Muhammad ngadep semua. Yang dibilang dasa muka itu. Itu ada ilmunya emang Rasulullah itu. Kan itu dasa muka, mukanya ada 10. Jadi dia ngadep semua. Kita dihadap sama Rasulullah. Nggak ada yang dibelakangin. Kagak ada yang dipantatin. Itulah wasilah. Itu namanya tempat wasilah diberikan kepada Rasulullah. Doa ini dikubandangkan sesudah azan. Makanya ini khusus buat Nabi Muhammad doanya. Bukan buat yang lain. Kita minta. Tapi ini ajaran dari Rasulullah. Ya Allah, berikan tempat namanya wasilah untuk Nabi Muhammad. Wasilah dalam penjelasan Mukhtasar Abi Jamrah. Kita akan mengelilingi Rasulullah di tempat itu. Namanya ngelilingin pasti ada yang. Enggak, semuanya dihadapi oleh Rasulullah. Kita sama Nabi dihadap. Jadi nggak lihat mukanya semuanya. Nggak ada yang lihat punggungnya, pantatnya nggak ada. Mukanya semuanya itu. Luar biasa. Dan kenikmatan yang paling besar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya jangan main-main. Doa habis adzan tuh baca Pak. Tapi memang kalau nggak tahu susah juga sih. Nggak tahu. Orang kagak ngerti gimana. Hanya orang yang mengerti yang bisa mencari untung. Orang kagak ngerti nggak bakal cari untung. Nggak bakalan. Udah untung ini. Ya udah nggak ngerti susah. Kadang-kadang yang ngerti juga lupa. Padahal itu doa sesudah adzan.
Luar biasa. Dan barang siapa yang berdoa sesudah azan, dia akan aku bela, kata Rasulullah. Karena ma'i syafi'an yaumul qiyamah. Wajib aku belain dia. Karena di sini ada permohonan doa sesudah azan hanya khusus buat Rasulullah SAW. Maka kan kalau dengar dengan azan, ya sudah, jangan ngobrol, jangan teriak, jangan sibuk makaruanan gitu. Ya kecuali belum wudhu lah, wudhu. Itu para jemaah sekalian tentang doa sesudah azan. Fa'innahu la yuraddu. Nggak bakal ditolak. Ya Ali wahai Ali. Idza da'auta fabsud yadaka hadwa sadrika. Wala tarfa'uha fauqa ra'sika. Wa tashiru ila Allah ta'ala bisabbabatika al-yumna. Wahai Ali, apabila engkau berdoa, buka kedua tangan. Gini, kalau menurut di sini Pak ya, tangannya begini kalau ngedoa. Sama juga minta hadwa sodrika, sejajaran dengan dadamu. Kan suka ada ngedoa begini aja, tepek tangannya di bawah. Ada yang begini. Kalau menurut di sini Pak, versi yang lain juga ada. Begini, sejajar ame dada. Terus ini kan ada urat nih. Ini urat. Dihitung. Kalau tukang ngedoa suka dihitung. Ini ada 18, ya ini 81. Ada uratnya enggak tuh? Ada uratnya. Tuh, ini 81 nih. Ya ini 18. Kalau digabungin berapa? 81 ame 18. 90 Asmaul Husna. Nah kita kan nggak pernah, Pak, saudara, ini rahasianya banyak Pak. Kalau lagi ngantuk-ngantuk, itu baca kulhu 3 kali, tahan nafas di hati, tiupin ke sini. Habis ditiupin, digosok, usapin ke muka, cenghar, tahu cenghar nggak? itu. Ini sebenarnya rahasia Allah ini. Kalau yang ngerti orang suka dilihat, Pak coba lihat tangannya. Baru dia kasih wiridan, kan dikasih apa? Nggak sembarangan. Ini banyak rahasia Pak di sini Pak. Masya Allah. Orang-orang itu Pak. Kekayaan alam mencengangkan. Padahal kekayaan di tubuh kita lebih mencengangkan. Dan ini bisa dikondisikan dengan kekayaan yang ada di tubuh kita. Sebenarnya berhubung kita nggak tahu, itu yang bisa gali-gali gituan tuh para wali songo dah udah. Saya udah baca kitab-kitab tasawuf, nggak ada di situ, nggak ada. Kitab tasawuf dari Risalatul Kusyairiyah. Saya kuliah maka agak di IN, tapi itu untuk tingkat 2 naik ke tingkat 3. Risalatul Kusyairiyah mesti dibaca itu. Kalau nggak dikuasai nggak bisa naik. Berhubung saya nyampur sama Profesor Doktor Saiful Amsir, jadi tahu masalah itu. Dan itu sudah dihatamkan mas saya di Kalimalang. Mizanul Kubro. Hikam. Nggak ada Pak gitu-gituan. Yang bisa menggali ini cuma para wali songo doang. Di kitab-kitab itu ada. Silakan Bapak baca kitab apa aja di sana. Jadi saya Ihya Ulumuddin udah. Tapi nggak ada. Bahwa di sini khazanah sebenarnya di tubuh kita kekayaan alam yang lengkap. Dan ini bisa digali kekayaan yang ada di 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kalau ini tahu, semuanya akan nunduk semuanya. Itu yang bisa cuma wali songo doangan. Dasar. Ada yang cuma di Indonesia di sini. Nah ini masalah ini 99 diangkat rapetin. Tapi nanti yang kagak sama kita Bapak jangan tegur. Salah lu doa lu begitu lu. Orang belum aja biarin aja. Kan ada yang begini nggak doa nih. Kata guru saya yang begini nih nggak doa. Gitu.
Allah mau kasih nyeplos nih di sini. ada aja itu. Nyeplos. Nyeplos orang kagak dirapetin begini. Gitu. Tapi jangan diledekin ya. Ada yang ditaruh di dengkul. Makanya kalau ngedoa jangan lama-lama. Apalagi doa tahlilan. Lama bener. Iya. Setengah jam. Udah diangkat, turun lagi. Turun lagi. Ditadangin Pak sama dengkulnya. Udah ngangkat lagi. Masih robohan aja ngedoanya. Itu orang sebenarnya belum ngaji Pak. Yang ngedoa lama panjang-panjang nggak ngaji itu orang. Doa kelamaan. Ada yang grundel. Ada yang kecewa. Satu orang aja. Gua tahu begini nggak ngikut gua. Kenapa? Pulang dari kantor masih capek. Doa tahlilan mana lama. Gerundel satu orang tertahan Pak, nggak dijawab. Makanya orang-orang alim kalau ngedoa nggak panjang lebar kagak. Ente kalau mau panjang-panjang ngedoa sendirian. Sendiri di rumah. Paling bini ngomelin. Bawain sapu tak, Pak bini. Lama bener lu ngedoa lu. Kalau buat rame-rame Pak ada larangan. Nggak boleh ngedoa. Apa lama bener setengah jam ngedoanya. Manjur kagak akhirnya. Berdoa. Orang ketahan. Ini kalau jadi imam ngedoanya jangan panjang-panjang. Ya. Yang udah ngaji aja nih. Yang belum ngaji nggak usah dibilangin. Jadi cekcok nantinya. Kita kan udah ngaji nih. Ya begini diangkat. Ini isyarat 99. Yang satunya di mana? Tubuh kita nih. Jadi 100. Doa salah satu praktek begini. Cara untuk manjur ngedoa. Itu satu. Rahasia Asmaul Husna. Rahim di perut mak kita. Itu waktu air mani masuk. Kan namanya. Begini Pak nih. Sebenarnya ini kan 9. Cuman 9 terbalik jadi 6. 99. Rahim itu begini bentuknya. Nggak percaya tanya sama dokter. Itu rahim. Jadi air mani masuk langsung di kop. Nggak boleh kemana-mana. Maka ini akan berkembang. Jadi di dalam juga rahim sebenarnya 99. Bentuknya begini. Jadi ini begini. Kop di dalam. Berhubung kita di dalam belum sadar. Nggak bakal ingat Pak. Kalau saudara ingat lagi di dalam perut, wah repot tulisannya. 99. Maka Asmaul Husna sebenarnya rahasianya ada di tubuh kita. Sebenarnya tinggal digali doang. Tinggal digali doang. Di tubuh kita udah ada Asmaul Husna. Orang kita di situ disimpan di rahim begini. Jadi kita sudah dilingkari, dipagari dengan Asmaul Husna. Tinggal digali doangan. Itu cari ahlinya. Ini jam berapa nih? Oh, 12:30. Udah sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada tanya jawab, mudahnya ya saya tunggu. Tapi saya mohon maaf nih, bukan nantangin. Gitu. Kan kudu terbuka. Hayatul ilmi bil mas'alati. Hidupnya ilmu itu dengan bertanya. Tapi jangan ketinggian nanyanya. Ya, jangan ilmu wali ditanyain, saya bisa nantinya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau kagak saya mau tutup. Ya. Ya. Hati yang bersih. Kita balik ke Rasulullah. Nabi Muhammad itu nggak merasa disaingi sama Abu Jahal, nggak merasa disaingi sama Abu Lahab. Jadi santai aja udah. Kan yang susah ini nih, rasa.
dirasa. Kalau Jawa kan bilang ngaji rasa. Sebenarnya paling tinggi Pak ngaji rasa itu. Rasa cinta. Kamu nggak usah ngomong, rasain aja udah. Kan begitu. Nah sekarang di sini. Kalau kita merasa tersaingi, rasanya kan udah beda. Bedanya di mana? Di kuping. Udah lain. Oh, panas nih kuping. Coba pegang kuping masing-masing. Sekarang panas nggak? Lagi ngaji, sekarang sih dingin. Kalau ngerasa tersaingi ini udah lain Pak. Udah beda. Rasulullah nggak ada. Jadi untuk tanda-tanda menyucikan hati. Kita nggak bisa ngaku udah suci. Ini karena Rasulullah yang mengungkap ini. Dan yang mengungkap itu memang udah bersih. Saya juga bukan menyuruh kepada jamaah. Saya sendiri juga wajib menyucikan hati. Nah itu dia penyakitnya. Yang namanya hasud. Yang namanya dengki. Yang namanya iri hati. Yang namanya syukmah. Syu'ub. Takabur. Egoisme. Ini kan penyakit-penyakit yang gak kelihatan sama orang. Yang tahu cuma diri kita masing-masing. Kalau saya sih sama jamaah ini, wallahu yatawallas sarair, hanya Allah yang tahu rahasia hati. Kita sih sama orang berbaik sangka. Itu nggak boleh, buruk sangka nggak boleh. Sama orang lain kita bilang dia lebih baik dariku. Itu paling cakep udah tuh, ya. Itu. Orang lain lebih buruk dari saya. Wah, banyak musuh ente. Banyak musuh. Tapi kalau orang lain lebih baik dari saya, berarti saya lebih rendah. Dan itu nggak boleh diucapin, nggak boleh diucapin dalam rasa, gitu ya. Sebab kalau kita ngerasa lebih baik dari orang, orang itu akan direndahkan sama kita. Itu. Jadi entar wujudnya dalam penghormatan. Nah, sekarang, nah itulah yang dibuang, di hati. Hati itu bentuknya bukan itu. Di dalam hati itu kan hati disebutnya kolbun. Kadang disebut fuad. Kadang disebutnya lub. Namanya ada 5 Pak itu. Ternyata di situ tempat bersemayamnya rahasia Allah di situ. Bukan Allah ada di situ ya. Rahasia tajalinya Allah ada di situ. Itu dalam Pak. Dalam hati. Bentuknya memang seperti itu. Gitu. Saya juga suka ngaji ketemu guru-guru yang seperti itu aja. Nggak ada di sini. Ihya nggak ada. Silahkan kalau gitu. Nggak ada di Ihya juga. Nggak ada. Di kitab-kitab tasawuf itu nggak ada gitu-gituan. Cuman pelaku-pelaku aja itu. Pelaku-pelaku. Oh ya orang-orang yang sudah menempati di daerah-daerah situ lah. Jadi itu sangat rahasia. Makanya kalau mau selamat ya hati itu harus dijaga betul-betul. Memang susah ya. Susah juga. Jangan jauh-jauh deh. Saya nih tanah tinggi. Banyak ustaz baru di tanah tinggi. Saya punya pikiran kotor umpamanya itu. Waduh saingan besek nih. Aturan gua dapat 4 atuh. Banyak ustaz baru Pak. Banyak ustaz baru. Itu contoh aja itu sih contoh doangan. Aturan jangan punya pikiran begitu. Ada temen, ada yang bantuin. Ibarat kita nyangkul sendirian, ada yang nemenin, kudu girang mestinya. Saya nggak sempat ngajarin dia Fatihah, dia nanti yang ngajarin. Saya nggak sempat ngajarin fikih, nanti dia tuh ustadz yang baru. Kalau pikirannya bener, bening, gitu ya. Ini urusannya urusan itu aja udah. Itu kan urusan dunia. Ya sama aja. Ketika muncul ada ustadz-ustadz yang baru, maka yang lama itu senior merasa tersaingi. Ustadz, tuh ustadz baru. Mending bener bacaannya nggak bener lagi. Udah mulai tuh. Itu jangan jauh-jauh dah. Kalau nggak ngaji tasawuf Pak, sama aja. Itu penyakit. Dia selama tidurnya aja nggak bakal nyenyak.
Ingat besek mulu. Nggak percaya. Kalau saya sih udah tinggal trauma bebas aja udah. Ada orang meninggal bagi tugas, kamu urusin. Saya nggak pernah ngurusin. Tahlilannya kamu urusin. Saya bagian keliling ajar keluar. Nggak pernah ikut campur ya. Biarin aja urusan dia. Itu ya. Itu kan urusannya cere-cere sama cebong. Biarin aja udah. Masa ketemu Tuhan juga. Itu bukan kagak mau bagi tugas. Jadi rapi akhirnya. Nah itu salah satu. Bukan di perusahaan aja. Gitu. Jadi Ustadz kalau nggak ngaji tasawuf, sama Pak. Kehantem penyakit ini sama juga. Akhirnya kita jadi punya penyakit. Orang kan kalau udah pikirannya kagak bagus, gampang sakit. Padahal masih muda. Tiba-tiba stroke lah. Kenapa? Jantungnya nih. Itu denyutnya. Kan orang kalau bermasalah Pak. Di pikiran nih. Itu darah aturan normal. Detaknya agak cepat. Dipaksa. Ini. Akhirnya yang masuk. Di sini kan kecil. Detaknya kenceng. Hanya di situ. Jadi masalah lagi nantinya. Makanya ini pikiran jangan sampai di press nantinya. Ya. Sebab kalau sudah masuk di pikiran, mempengaruhi semuanya, maka fisik harus merasakan risikonya. Awal kan dari situ. Kalau menurut agama, dari pikiran. Nah, jadi masalah kalau kejernihan hati sejauh mana, nanti kita yang penting menghilangkan. Sudah jernih apa belum dari perbuatan kita. Itu ya. Egonya harus hilang. Keakuannya harus hilang. Jangan merasa tersaingi. Sama-sama kita bersama-sama itu. Banyak hal nanti. Nanti ke depannya nih mau saya diungkap lagi. Mohon maaf para jemaah sekalian. Ini saya bukan nggak ada niatan nyinggung gitu. Nggak ada. Pelajaran ini kebenaran pas di sini gitu ya. Dan ini zaman udah begini Pak nih sekarang nih. Ya, hantem sono, hantem sini, fitnah sono, fitnah sini. Aduh luar biasa. Saya juga untung aja ngaji nih sama Muhammad Syafi'i Hadam. Sama Ustaz Sebun Amsir. 100 tahun Pak baru muncul lagi orang begitu. Makanya kalang kabut sekarang. Udah kagak ada yang alim-alim. Ya ada paling 10 watt. Ada paling 15 watt. Itu di bawahnya semua Pak itu. Orang setahun tirakatnya juga emang gampang urusan gituan. 100 tahun baru Allah stok ini keluarin lagi. Mana tuh? Nah nunggu 100 tahun kolapkan semuanya. Usah. Nggak ada yang nahan. Bala musibah nggak ada yang nahan. Ya orang-orang semacam itulah sebenarnya. Yang bisa nahan bala dan musibah. Kita sih kagak bisa. Udah remek redam baru kita hancur-hancuran malah kita. Nah ini para sekalian. Hadana Allah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman sari'a fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad